Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabar anak solihah pada siang hari ini? Alhamdulillah, siswa hebat, bersemangat, Allahu Akbar, yes. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Ustazah mau absen terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Ada Salsa sama Aisyah. Salsa sama Aisyah. Aisyah. Baik, hari ini PA-nya kita materinya tentang mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ustazah mau mereview ulang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar materi tentang apa? Halal dan haram. Apa sih itu halal dan haram? Halal itu apa? Gimana? Halal itu yang diperbolehkan. Kalau haram? Oke, coba. Saya mau tanya, apakah halal dan haram itu hanya tentang makanan? Ya. Terus kalau tidak ada apa aja? Terus makanan itu halal dan haram itu mencakup makanan. Terus apa lagi? Hewan itu yang maksudnya kita makan itu, ya termasuk hewan yang kita makan. Nah, itu termasuk makanan. Terus selain itu ada apa lagi? Kalau kayak kosmetik itu termasuk ya? Nah, itu juga termasuk halal dan apanya yang membuat halal? Apa yang membuat halal? Kandungan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi hari ini, mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah satu, siswa dapat menjelaskan siapa Abu Bakar As-Siddiq dan perannya sebagai khalifah pertama. Kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, siswa dapat meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, adakah yang tahu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang tahu nggak? Ada yang tahu? Maksudnya kayak pernah dengar gitu, pernah dengar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Saya Ustazah dulu pernah diceritakan sama orang tua saya atau sama Ustadz waktu saya ngaji di rumah gitu, di TPQ seumpama. Ada yang pernah dengar? Pernah. Oke. Terus siapa sih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Nabi. Benar. Selain itu, selain Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu selain sahabat Nabi, beliau siapa? Orang-orang yang pertama kali. Selain itu ada lagi?
Beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa, lahir sekitar tahun 573 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abu Quhafa, seorang tokoh terkemuka suku Quraisy. Ibunya bernama Salma binti Sakhr, juga dikenal sebagai Ummul Khair dari suku Kinana. Ia adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dan ayah mertuanya menikah dengan Aisyah. Julukan Abu Bakar diberikan sebagai kunyah atau nama panggilan kehormatan. Jadi namanya itu sebenarnya bukan Abu Bakar, tapi Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar itu kunyah itu nama panggilan kehormatan. Jadi di sana itu ada nama panggilan kehormatannya. Di sana Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafa itu dipanggil dengan nama Abu Bakar. Kehidupan awalnya, beliau merupakan seorang pedagang kaya raya dan sahabat setia Nabi Muhammad. Beliau masuk Islam di awal dakwah dan menjadi orang pertama yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Pernah hijrah ke Habasyah dan Madinah, ikut serta dalam berbagai perang seperti Badar dan Uhud. Jadi benar tadi kan Ustazah di awal tanya, Abu Bakar itu siapa sih? Abu Bakar itu sahabat Nabi, benar. Nah, oke, lanjut. Kepemimpinan dan masa pemerintahan. Nah, di sini sifat dan sikapnya. Yang pertama, beliau memiliki gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tanpa ragu, menunjukkan integritas absolut. Hidupnya sederhana meski kaya. Beliau menolak harta pribadi dari Baitul Mal dan sering membantu fakir miskin secara diam-diam. Selain itu, kesabaran dan keteguhannya tetap dalam iman meski menghadapi perpecahan dari kaum Quraisy dan berbagai persoalan yang ada. Jadi, kan gelarnya dia kunyahnya, panggilan kehormatannya kan Abu Bakar. As-Siddiqnya itu gelar. Jadi, mengapa dia ada Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq itu karena membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya beliau sangat mencintai Nabi dan umat Islam, baik dan adil dalam memimpin, memiliki wawasan luas dalam perdagangan dan politik, serta bijak dalam mengambil keputusan. Di sini masa pemerintahannya. Nah, sebelum masuk ke sini, Ustazah mau jelaskan sebentar. Jadi Abu Bakar itu adalah khalifah pertama setelah sepeninggal Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal itu kan harus ada yang meneruskan. Nah, khalifah pertama yang meneruskan setelah Nabi Muhammad meninggal atau wafat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini pengangkatan sebagai khalifah. Beliau dipilih oleh umat Islam pada tanggal 11 Juni 632 Masehi atau 8 Jumadil Akhir di Saqifah Bani Sa'idah setelah wafat Nabi. Ia menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam, dipilih berdasarkan kesepakatan umat. Yang kedua, lama masa pemerintahan. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Kalau di tanggalan Masehi itu di 632 sampai 634 Masehi. Dari usia 61 hingga 63 tahun. Tantangannya selama di masa pemerintahan yaitu satu, menghadapi perang Riddah, yaitu pemberontakan suku Arab yang murtad setelah wafat Nabi yang melibatkan 11 pasukan. Ia juga memulai ekspansi Islam keluar Jazirah Arab seperti Syam, Suriah dan Irak meski wafat sebelum itu. Nah, kalau itu tadi masa pemerintahannya, ini jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, jasa-jasanya adalah satu, menumpas pemberontakan
mengumpulkan dan memberantas nabi palsu. Jadi di masanya Abu Bakar As-Siddiq itu ada banyak pemberontakan dan bermunculan nabi palsu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui itu segera menumpas dan memberantas. Kenapa? Kenapa nabi-nabi palsu itu diberantas? Karena menimbulkan benar. Nabi terakhir kita siapa? Nabi Muhammad. Berarti orang-orang yang mengakui sebagai nabi itu kan berarti nabi palsu. Kalau tidak ditumpas, kalau tidak berantas, nanti akan menyesatkan umat Islam. Nah, yang kedua, mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Jadi dulu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran itu dihafalkan oleh para sahabat dan ditulis di kayak di pelepah kurma, di daun-daun kering. Nah, setelah terjadi perang, banyak sahabat penghafal Al-Quran itu yang meninggal, yang wafat. Jadi karena dikhawatirkan Al-Quran itu hilang, dibuatlah untuk mengumpulkan ayat-ayat sisa-sisa yang ada, sahabat yang masih ada dikumpulkan, dan ayat-ayat yang masih ada di daun-daun kering, di pelepah kurma dijadikan satu, dibuat jadi satu. Yang ketiga, memperluas wilayah kekhalifahan. Nah, di sini dilihat di LKS-nya ada memperluas dan mengembangkan wilayah Islam. Jadi Abu Bakar mengirim pasukan hingga ke seluruh pelosok Arab untuk memperluas dan mengembangkan wilayah Islam tadi, seperti Persia, Irak, dan Syam. Dalam pengiriman tersebut, Abu Bakar memberikan komando kepada para sahabat yang ahli dalam taktik bertempur, seperti Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan menuju Persia. Abu Bakar mengutus pasukan ke Persia di bawah komando Khalid bin Walid. Pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan beberapa wilayah di sekitar Persia dan menjadikan wilayah tersebut tunduk pada daulah Islam. Nah, itu memperluas wilayah kekhalifahan. Yang keempat, membangun sistem administrasi. Nah, membangun administrasi dan keuangan negara. Jadi membangun sistem administrasi. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar itu membangun sistem administrasi seperti Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Seperti untuk keuangan itu loh, tahu? Ya, kalau sekarang kan bahasanya bank ya, kayak gitu ya. Administrasi untuk mengatur keuangan negara. Nomor 5, melanjutkan dakwah dan jihad Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini ada wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, sekitar Agustus 634 Masehi. Setelah sakit selama kurang lebih 15 hari, beliau dimakamkan di Masjid Nabawi, Madinah, di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah. Baik, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin ada yang masih bingung atau masih kurang jelas saja. Ini Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Boleh mau ditanyakan. Oke, jika tidak ada, silakan dibuka bukunya di halaman 5
52. 51 dan 52. Nah, di situ ada mari berlatih. Bisa dikerjakan ya. Halaman 51 dan 52. Silakan boleh dikerjakan. Baik, silakan anak Solida. Mana Rami ya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya mau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa aja yang sudah kalian ketahui tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Selain itu, orang yang pertama masuk Islam benar. Nah, terus apa saja jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq? Apa saja jasa-jasa? Memberantas nabi palsu. Ya, benar. Yang pertama, memberantas nabi palsu, menumpas pemberontakan dan memberantas nabi palsu. Yang kedua, Memberantas ayat Al-Quran. mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, apa? Meningkatkan kesejahteraan. Baik. Sikap anak Solida. Sikap berdoa. Mengangkat kepala tunjukkan berdoa dengan khusyuk. Membaca pelajaran sifat tiga kali Al-Quran. Majelis barakah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa